bulan terakhir deh, kira-kira kamu dapat nominalnya berapa nih? 2 bulan terakhir, puji Tuhan hampir 50 juta. Hampir 50 juta. Waktu itu menurut kamu itu peluang nggak buat Gensi ke properti? Tapi tren itu kan, ya kebanyakan sih sekarang ya Gensi gitu. Gensi sama Gen Alpha kan belum kerja ya. Jadi Gensi yang bisa bawa ya pekerjaan sama tren sosmed itu collab gitu loh. Gitu. Itu Gensi jangan takut kalah bersaing sama orang-orang yang sudah lama gitu, karena memang kita tuh punya potensi yang besar gitu. Kita kan paham medsos, kita paham ngobrol sama orang gitu. Jadi itu kayak generasi di tengah yang bisa jadi jawaban harusnya. Deal Talks. Hai Gensi, kita lagi ada di Deal Talks, dimana ini adalah kita mau bincang-bincang sama narasumber kita yang baru nih, yaitu namanya Joseph Paula. Halo. Nah, kita mau tanya nih Bro JP tentang industri properti untuk Gensi ya. Ya. By the way, perkenalan diri dulu dong. By the way, kamu dari kuliah mana? Atau kuliahnya apa? Oh iya, ini langsung kuliahnya ya? Iya, kuliahnya apa? Kuliahnya apa dulu? Aku kuliahnya arsitek. Wah, Bisa jadi latar belakangnya arsitek gitu ya. Oke, terus kok bisa nih tiba-tiba dari arsitek terus pindah ke industri properti itu jadi agent tuh gimana ceritanya? Wah, itu ceritanya panjang sih sebenarnya. Tapi dari pertama kali lulus kuliah, tentu aku kerjanya masih di bidang arsitek ya, masih di bidang kontraktor gitu. Oke. Terus lihat cara kerjanya, terus ya lumayan lah, ada kira-kira 1 tahunan. Habis itu diajak nih sama temanku ikut ke industri properti gitu, jadi agent gitu, jualan. Tapi semakin kesini kok semakin lebih enak jualan. Enak jualan ya. Daripada yang ngurusnya itu. Oke. Tapi akhirnya ke properti karena diajak temen berarti? Iya, karena diajak temen. Diajak temen ya, oke. Nah, menurutmu kan banyak nih ya, properti ini setauku itu banyaknya kan orang-orang yang umurnya di atas Gensi ya. Jadi milenial, ada baby boomer dan lain-lain. Nah, menurutmu, pandanganmu deh JP, menurutmu Gensi itu untuk industri properti gimana menurutmu? Menurutku aku malah lebih cocok sama agen-agen Gensi gitu ya. Soalnya mereka aku lihatnya sih ya mungkin karena sepantaran juga ya, lebih enak ngobrolnya. Terus juga mereka tuh lebih inovatif juga. Sekarang kan banyak properti itu yang promosinya itu lewat sosmed gitu. Sosial media mereka kontenin, kayak reviewnya tuh jadi lebih detail, lebih lengkap gitu ya. Cocok ya. Nah, by the way, kamu sekarang posisinya apa nih kalau di Dealkan nih? Ya, puji Tuhan di Dealkan aku sudah leader. Leader ya. Memimpin berapa orang nih JP? Berapa ya? Bentar ya, aku hitung dulu ya. 6 orang. 6 orang, dan itu Gensi semua? Itu Gensi semua. Gensi semua ya. Iya. Oke. Nah, ini banyak juga sih JP, banyak orang kan bilang katanya kalau ngatur Gensi ini kan susah-susah gampang ya. Iya. Beberapa kayak di perusahaan-perusahaan katanya itu work life balance. Oh iya. Dia juga katanya nggak niat kerjanya. Nah, tapi kan kamu kan mimpin 6 orang, bahkan kamu sendiri Gensi. Ya kan? Nah, menurutmu gimana itu persepsi orang-orang tentang Gensi kayak gitu, itu bener atau enggak itu? Aku bilang sih ya benar gitu. Jadi makanya kita harus cari dulu Gensi itu kalau sudah minat sesuatu tuh pasti dia all out di sana gitu. Gensi itu perlu alasan gitu, kayak kenapa kok dia mesti jalankan ini gitu. Jadi harus dorongan dari dalam diri sendiri gitu. Jadi harus menemukan alasan atau tujuan dulu dalam bekerja baru bisa bekerja. Iya betul. Oke. Harus ada drive yang kuat gitu loh. Unik ya. Oke. Nah, mau tanya lagi nih JP. Jadi di properti ini kan setauku kan ada yang kita project primary sama project secondary ya. Nah, banyak dari agent-agent lain, itu dari brand-brand bendera lain, itu kan Gensinya atau anak mudanya itu banyak kan di primary project. Iya. Ya, primary project. Nah, kalau kamu di Dealkan nih fokusnya untuk timmu itu apa? Primary atau secondary? Kalau aku sih dari awal tuh sudah diajarin buat kuasai area ya. Yang mana itu berarti secondary. Ya, kuasai area. Jadi memang semakin kesini aku juga semakin merasakan kalau secondary itu sangat penting gitu. Jadi aku sekarang main dua-duanya.
Oke. Tetap secondary, ya tetap primary, tapi juga areanya nggak ditinggalkan gitu, tetap ada secondary. Jadi secondary itu mainmu ya. Jadi itu berkata kayak pentingnya Dan barang secondary. jualannya. Tapi primary juga nggak ditinggalkan. Primary juga. Oke, menarik sih. Nah, mau tanya nih JP, ini mungkin yang banyak orang tanya juga. Jadi kan Gensi ini banyaknya kan di properti 3 bulan, 4 bulan, terus habis itu keluar. Coba-coba. Banyaknya kan coba-coba atau sampingan katanya gitu ya, Joseph ya. Nah, tapi kamu itu sekarang ini apa? Sampingan atau kamu full time ini? Sekarang aku full time. Oke. Dulu awal masuk memang ya masih coba-coba juga ya gitu, tapi karena sudah lihat sudah serak sama cara kerjanya gitu, lingkungannya enak banget sih. Terus juga ya itu sih cara kerjanya, terus dapat drive yang kuat buat oke lah aku mau full time di properti, akhirnya full time. Ya, selain cara kerja pasti uangnya ya. Iya, iya itu Ya, juga. uangnya pasti ya. Nah, gini aja deh, kita nggak usah ngomong berapa lamanya, tapi 2 bulan terakhir deh, kira-kira kamu dapat nominalnya berapa nih? 2 bulan terakhir, puji Tuhan hampir 50 juta. Hampir 50 juta, luar biasa ya, 50 juta ya. Nah, itu menurutku kayak hampir UMR-nya setahun ya, dari UMR-nya Surabaya ya harusnya ya. Jadi itu bisa di JP raih dengan hanya 2 bulan, betul ya. Jadi memang industri properti ini menguntungkan ya, entah Gensi, tapi juga bisa menguntungkan secara selain lingkungan itu juga menguntungkan secara nominal ya. Iya, secara penghasilan oke banget sih kalau di properti. Itu kan banyak juga agent-agent properti yang ya ini ya sudah bisa ngatur waktunya, work life balance gitu kan, Gensi suka banget tuh. Tapi uangnya sudah ada. Oke. Jadi ini harusnya adalah pekerjaan impian ya bagi para Gensi harusnya ya. Iya, Karena seharusnya itu. betul ya, karena satu tadi kan lingkungannya oke. Ya, yang kedua jamnya fleksibel. Iya, betul. Betul ya. Yang ketiga uangnya banyak. Betul. Betul ya. Jadi harusnya ini pekerjaan impian ya harusnya. Iya, sebenarnya iya. Iya, betul. Nah, terus ini mau tanya lagi nih, JP, kan susah senangnya lah. Kalau di properti ini kan banyak orang bilang banyak susahnya ya. Tapi kalau cair seneng gitu ya. Iya, saya seneng. Nah, tapi kalau dari JP sendiri susah senangnya apa nih properti? Susah senangnya ya, susahnya karena di properti ini aku anggap kayak entrepreneur gitu ya, jadi kayak bangun usaha sendiri gitu. Ya usahanya apa ya, personal branding, terus bangun portfolio, bangun kepercayaan sama orang, itu kan bangun usaha sendiri. Jadi susahnya adalah mulainya. Susahnya tuh mulainya gitu, bangun semua itu tuh susah gitu, bangun sistemnya, bangun kebiasaannya susah, konsistennya susah gitu. Tapi senangnya ya itu banyak sih lingkungannya. Terus kan kalau ada kan entrepreneur biasanya kerja sendiri, lepas sendiri, jadi harus inisiatif sendiri. Tapi kalau di kantor properti kan pasti ada mentor. Nah itu seneng banget sih kan, kalau mau maju harus nemukan mentor yang tepat gitu. Nah aku di industri properti ini ya puji Tuhannya dapat mentor yang bagus, dapat mentor yang tepat gitu. Jadi itu menurutku aku seneng banget sih dan mentor itu. Oke, berarti intinya susah senangnya itu memang susahnya itu di awalnya ya. Iya. Tapi kalau sudah menjalani, sudah komitmen jadinya seneng. Iya betul. Gitu ya. Nah, mau tanya lagi, ini kan sekarang akhir-akhir ini kan industri properti ini agak bergeser ya, JP. Bergeser ke arah sosial media, jadi konten dan juga ada beberapa kontennya bahkan nggak cuma jual rumah, tapi ada yang bener konten personal branding, ada juga konten yang unik-unik ya, bahkan ada yang viral-viral tuh arahnya sekarang juga ke arah properti gitu ya. Betul. Nah itu menurut kamu itu peluang nggak buat Gensi ke properti? Itu peluang banget gitu, karena kan yang ngerti tren itu kan ya kebanyakan sih sekarang ya Gensi gitu. Gensi sama Gen Alpha kan belum kerja ya, jadi Gensi yang bisa bawa ya pekerjaan sama tren sosmed itu collab gitu loh. Gitu. Itu lebih melek teknologi lah ya. Iya. Teknologi betul. Jadi buat para Gensi ya, itu nggak usah takut ya mikir kalau misal wah ini kerja apa kita ya. Ini adalah kerjaan yang harusnya cocok buat kita, betul ya JB ya. Karena kerjaan ini tuh benar-benar menggunakan digital, betul ya. Dan juga ini adalah harusnya ladang kita untuk bisa meraih cuan, betul ya. Betul.
Betul ya. Oke. Nah, gini JP, kita juga mau tanya lagi nih. Biasanya Genshin ini setauku ya, itu kadang ada waktu support itu kan penting ya, support system. Support system. Penting ya. Nah, support system itu kan kadang juga dari orang tua atau keluarga. Oh iya. Betul ya. Nah, ini banyak terjadi juga di agent-agent kita itu keluarganya kurang support saat di properti karena keluarganya itu backgroundnya adalah orang yang bekerja di perusahaan atau wira swasta ya, bukan wira usaha. Yeah. Nah, kalau ini kan nanti kamu bilang kan entrepreneur ya. Nah, JP pernah nggak sih mengalami juga kayak keluarga ini tidak percaya atau tidak yakin, tapi sampai sekarang gimana? Udah percaya atau juga ya apa? Gitu ya. Ya pernah ngalami itu pernah, tapi sekarang sudah enggak karena lihat hasilnya gitu. Oke. Jadi intinya semua itu akan berubah kalau Genshin, kalau kita ini sudah ada hasilnya di pekerjaan itu gitu. Berarti harus membuktikan dulu ya. Iya. Membuktikan dulu. Harus membuktikan dulu. Iya betul. Buktikan itu juga, buktikan itu juga bukan soal hasilnya gitu, tapi kita serius nggak mau usaha sendiri gitu kan, anggapnya usaha sendiri gitu ya. Serius nggak mau jadi agent properti gitu, dibuktikan dengan ya ini activity-nya gitu. Sungguhan nggak, misalnya kalau kerja ikut orang, mungkin sih kalau orang tua itu kan melarangnya itu karena kan kalau kerja sendiri nanti takutnya ya anaknya bangunnya siang, terus nggak bisa diatur, nggak bisa dibilangin, nggak ada yang ditakutin, nggak ada bosnya gitu kan. Ya takutnya itu gitu, kalau ngomong sih gitu. Tapi karena lihat aktivitinya, oh ternyata tiap hari keluar, ternyata bangunnya juga pagi, ternyata bisa ngatur waktu dengan baik gitu. Ternyata juga ada improve manajemen waktunya, karakternya gitu. Jadi kebentuk ya, karakternya lebih kebentuk, betul ya, ya. Betul. Karena kalau kita ikut kerja sama orang nggak salah sih, cuma itu akan mengikuti ya cara kerja seperti itu. Tapi kalau kita kerja sendiri, itu benar-benar membentuk diri kita ya, betul ya JP ya. Nah jujur JP ini juga aku melihat sih berubah banyak ya dari awal. Pertama kali itu menurut saya sih bocil banget gitu ya. Tapi sekarang agak naik, agak lebih dewasa, bahkan sekarang kan mimpin 6 orang dan itu aku melihat ada lebih kayak wibawanya ada ya. Jadi memang Genshin itu menurut aku itu layak dipercaya, gitu ya. Jadi Genshin itu cuma butuh orang yang mempercayai dirinya, gitu ya. Nah untuk JP sendiri mungkin ada nggak tips and trick atau mungkin saran bagi para Genshin yang mungkin mau terjun ke industri properti, gimana? Ada nggak? Saran ya atau tips and trick ya mulai aja dulu. Ya coba aja ya, jadi jangan takut buat melangkah. Kalau memang itu belum yakin gitu ya nggak apa-apa, sambil tetap dilakukan gitu kan. Ya nggak tahu gitu ya kita menabur di mana gitu, cocoknya di mana. Tapi aku mau bilang kalau di industri properti ini benar-benar ladang yang welcome untuk Genshin gitu. Jadi Genshin jangan takut kalah bersaing sama orang-orang yang sudah lama gitu, karena memang kita tuh punya potensi yang besar gitu. Kita kan paham medsos, kita paham ngobrol sama orang gitu. Jadi itu kayak generasi di tengah yang bisa jadi jawaban harusnya. Oke, jadi Genshin ini berarti adalah generasi yang akan menjadi jawabannya. Betul ya JP ya, keren tuh ya. Jadi Genshin ini banyak orang mengira bahwa sebenarnya adalah generasi gagal, generasi strawberry. Tapi menurut JP sendiri yang Genshin juga, itu ternyata Genshin adalah generasi yang akan memberikan jawaban. Iya betul. Betul ya, keren sih. Nah, menurut aku ini keren sih bincang-bincang sama JP ya, karena banyak dapat insight dari yang pertama tadi juga sempat dilakukan orang tua gitu ya. Awalnya susah karena waktu konsisten gitu ya. Tapi berjalannya waktu tidak menyerah, terus melakukan tugasnya, melakukan job desk-nya. Bahkan sekarang dipercaya jadi leader, pemimpin 6 orang Genshin juga, menghasilkan uang juga gitu ya. Ya so happy sih, aku so happy melihat anak-anak muda sukses gitu ya. Anak muda sukses. Nah, aku berharap melalui videonya kita kali ini sih banyak Genshin yang juga mau tuh join di properti gitu ya. Tapi kalau join didilkan ya. Didilkan aja. Didilkan properti ya. Karena didilkan ini kita basicnya memang
banyak Gen-Z-nya, 85% banyak Gen-Z. Yes. Maka itu lingkungan tuh sangat penting kan bagi Gen-Z, Betul. gitu ya. Tapi di sini kita juga nggak main-main. Betul. Ya, kita di sini kerja keras juga, betul ya. Nah, menurut JP, apa yang JP dapatkan dari Dealkan Property dari awal sampai sekarang itu yang paling JP itu ambil dalam hidup lah? Kayak kata-kata hari ini gitu loh JP. Gitu ya, kayak tadi ini aku bingung ya, sebentar ya, pikir dulu. Yang paling aku dapat dari Dealkan itu sih, kalau mau maju harus cari mentor yang tepat, menurutku itu yang bisa benar-benar ngerti potensinya kita, yang bisa support kita terus gitu. Karena di sini memang yang paling aku syukuri, yang paling banyak merubah hidupku sampai ya maksudnya bisa reach ini semua gitu, ya itu ada part besarnya dari mentorku gitu. Oke, berarti mentor sangat penting ya. Iya betul. Ya intinya Gen-Z ini punya peluang ya di properti, punya peluang di properti, dan properti ini tidak semenakutkan itu dari untuk Gen-Z, betul ya. Betul. Bahkan adalah jawaban doa atau jawaban pekerjaan yang diajak sama Gen-Z. Iya betul. Betul ya, Betul. JP. Nah, thank you JP kalau gitu untuk cerita-cerita sharing-sharingnya. Aku sih happy gitu ya. Aku berharap di next episode selanjutnya kita bisa banyak belajar juga dari Gen-Z yang lain atau mungkin juga dari orang-orang di industri properti. Supaya kita itu yang harusnya jadi generasi emas 2045, kita akan benar-benar jadi generasi emas dan pasti umurnya Gen-Z ini. Oh iya. Betul ya, betul. Kalau gitu kita tutup podcastnya, selesai di sini kita